Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Republik Literasi. Setelah sekian purnama, sedap. Akhirnya kita ketemu lagi, bisa produksi lagi. Tapi hari ini ada sesuatu yang beda, sesuatu yang luar biasa. Narasumber kita mungkin setelah tayang ini bisa dilihat nanti, banyak pihak yang akan kaget. Kok bisa begitu kan? Nah, alhamdulillah di studio kita sudah hadir Ustadz Khairul Umam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih ini udah mau hadir Ustadz. Yes. Menyempatkan waktu bincang-bincang santai. Siap. Siap. Supaya apa ya, hal-hal yang tidak di tempatnya bisa kita taruh lagi di tempatnya kan Ustadz. Jadi Ustadz, ya kita bincang-bincang ini. Masalah pencalonan. Oh ya. Masalah politik. Siap. Tapi jangan tegang itu. Siap. Mana tahu kita butuh ini klarifikasi, informasi yang valid dari Ustadz Khairul Umam. Ya, melihat opini yang berkembang. Walaupun itu sebenarnya tidak keluar dari Ustadz Khairul Umam, tapi mungkin ada hal-hal yang lain diciptakan atau sengaja dibuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pasca pencalonan dulu Ustadz. Kan beredar nih Ustadz Khairul Umam dengan Pak Indra Gunawan atau Pak Ed itu. Ya. Sebelum masuk ke situ, skenarionya itu sebenarnya gimana Ustadz? Karena Ibu kan sempat datang juga nih ke kantor. Ya. Yang boleh masyarakat tahu, boleh nggak diceritakan di awal? Iya. Jadi sebenarnya begini, di di PKS itu sendiri, wacana pertama itu tentu namanya untuk menghadapi perhelatan pilkada ini, itu itu banyak pendapat ya, namanya demokrasi kan. Kemudian syuro juga cuma kalau di PKS itu pasti nanti di di kita ada namanya kalau untuk tingkat kabupaten ini DPTD. Jadi di situ juga ada usulan-usulan. Di antara usulan itu ya kita rasanya 5 tahun ini seolah kan seperti jadi oposisi gitu ya. Ya ternyata memang dari tahun 2019 itu ya ini gitu kan pandangan berkurang kursi kita dan seterusnya, maka kita harus merapat lah gitu. Nah, tapi waktu itu kalau bisa kita merapat itu kita bisa jadi wakil seperti gitu kan. Wakil. Maka pada waktu itu yang dimajukan oleh kawan-kawan di PKS itu Pak Muhammad Rafi, Haji Rafi kalau kita panggil, dan beliau juga bersedia. Nah, jadi ketika itulah, jadi di kita, saya sendiri no problem, bagi saya sih alhamdulillah apapun yang kita putuskan itu berdasarkan kesepakatan dan musyawarah. Udah itu jadi plan A. Plan A. Jadi plan A itu berarti kalau seandainya ya kan Bu Kasmarni atau yang incumbent tidak setuju, ya kan, umpamanya kita jadi wakil, gitu kan. Jadi apa plannya gitu. Nah, menurut Haji Rafi sendiri dan kawan-kawan itu ya kita maju gitu. Dan bilangkan juga kepada kepada Ibu kalau kita itu nanti akan maju seperti gitu kan. Ini serius nggak maju? Serius kalau saya sendiri gitu. Nah, diminta maju dari dulu juga saya 2019 juga siap maju kan gitu. Ya, walaupun sudah duduk sebagai anggota dewan terpilih di provinsi ketika memang itu diputuskan, bagi saya itu keputusan dan itu bukan pribadi saya, ya bagi saya seperti gitu, keputusan dari kita. Jadi itu jadilah itu plan B gitu. Nah, kemudian tentu mungkin ada plan C selanjutnya, itu nanti umpamanya ya sudah kita ini aja mendukung gitu kan. Nggak mungkin lah kita ini kosong aja seperti itu kan. Di dalam partai biasa kan, artinya kita berbeda-beda pandangan. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan kalau bisa kita majulah seperti gitu. Tapi bagi saya sendiri ketika keinginan sebagian kawan itu banyak yang menginginkan, ya kita itu jadi plan A. Sehingga maka kita bagaimana caranya gitu. Kemudian kita untuk berkomunikasi, berkomunikasi Pak Rabi sendiri sebagai ini dengan ininya lah gitu kan, yang berpandangan seperti begitu untuk mendekati
apa namanya itu incumbent kita, ya tentunya Bu Kasmarni dengan tim seperti gitu, sehingga supaya kita bisa jadi wakil. Nah, kemudian untuk selanjutnya tentu itu berproses, dengan berbagai dinamika lah, ya kan, dinamikanya seterusnya. Ternyata kan penerimaan dari itu lambat gitu loh. Nah, jadi ketika PDI juga sudah membuka ini karena ketika Pak Haji Muhammad Rafi juga minta kepada untuk dia jadi wakil, itu nanti kalau bisa itu tergantung partai. Itu cerita yang sebenarnya seperti gitu ya, supaya masyarakat tahu. Tergantung partai PDI. Oleh sebab itu kalau bisa mendaftar di PDI, sehingga mendaftar gitu. Kemudian di kitanya gimana? Ya buka juga supaya Bu Kasmarni mendaftar. Jadi ketika Bu Kasmarni daftar ke PKS, saya nyambut. Ya kan? Betul, dan saya bisikkan juga sama Ibu. Betul. Tolonglah Bu, kader kita maju jadi wakil kan gitu. Nah, ternyata ya saya ngobrol-ngobrol juga dengan ketua PDI, ya memang di dalam juga karena banyak yang ingin jadi wakil Ibu nih, seperti gitulah kira-kira. Ya kan, dari partai ini sehingga pertimbangannya mungkin ya belum bisa untuk dengan dari PKS. Itu berbagai timbangan politis dan seterusnya. Sehingga ketika sudah habis sudah habis masanya lah kira-kira yang udah ini, maka tentu masuk ke plan B. Pak Haji Rafi pun sudah nggak ini, kami artinya sudah tidak ada harapan lagi karena Bu Kasmarni sudah pasti fix dengan Pak Bagus Santoso. Nah, kayak gitu kan. Oh, kalau gitu kita masuklah ke plan B. Kayak gitu. Kayak gitu. Plan B. Waktu itu juga dari Pak EED ini melobi saya juga. Kalau bisa saya jadi jadi bupati, dia jadi wakil, dia nelpon langsung. Seperti gitu kan. Apa yang mengtakutkan kan? Ayo kita ini gitu kan, maju. Saya nggak ada takut, saya bilang, ayo maju. Gitu lagi. Jadi maaf Ustadz dipotong. Itu waktu plan B berjalan, itu memang Pak Ustadz Khairul Umam memang diposisikan untuk jadi bupati. Dia begini, sebenarnya kan tadi itu dia sudah ada komunikasi dari awal, tentu ada. Kalau Pak Ed ini dari awal dia nggak mau jadi jadi wakil, maunya bupati. Kalau dia mau jadi bupati terus saya wakil, saya dari awal udah menolak. Selanjutnya tidak ada komunikasi, bisa jadi beliau mungkin melobi yang lain dan seterusnya, saya nggak tahu. Tapi setelah Lebaran pada waktu itu beliau berkomunikasi lagi, tapi berbalik, katanya banyak yang meminta beliau yang jadi wakil. Nah, jadi akhirnya ketika Bu Kasmarni datang, ya kan, untuk mendaftar, ya EED pun datang juga. Waktu itu langsung diumumkan kalau dia jadi wakil oleh beliau gitu. Jadi kisahnya seperti itu. Pak Ustadz, di plan B tadi, berarti kan karena di Ibu untuk jadi wakil peluang tertutup karena udah diputuskan Pak Bagus. Itu dijadikan Ustadz dengan Pak Indra Gunawan, Pak Ed, Pak KU jadi calon bupati, beliau jadi calon wakil bupati. Kalau ke pusat tuh DPP gimana tuh Pak Ustadz, sampai itu boleh tahu nggak kita masyarakat? Ya kalau di DPP ini ya memang tentu saja namanya sebuah partai ingin untuk maju itu untuk menang, dan juga sebuah partai juga untuk pilkada ini jenjang untuk kemenangan 2029. Saya melihat itu gitu. Nah, cuman kan ini juga kita majukan plan ini, bisa juga loh kader kita seperti begitu kan. Ketika ini sudah mentok, tidak bisa jadi wakil, ya kita bisa maju gitu kan. Nah, tentu DPP ada persyaratannya gitu. Kan gitu. DPP punya persyaratan melalui kita DPP. Ya, kita penuhi kan gitu. Kan semangatnya itu. Ya, semangatnya. Jadi kita maju itu juga bukan hanya maju-majuan gitu. Bukan ujuk-ujuk maju. Bukan ujuk-ujuk maju. Memang ya kalau memang bisa serius dan persyaratannya penuh, ya kita ini kan pertama sekali ya penuhi perahu. Itu udah memang alhamdulillah, karena DPP sendiri itu tentu punya standar ya, artinya karena yang diurus ini bukan 1-2 tempat gitu kan, tapi
ratusan. Iya, Ya berapa sih kabupaten se-Indonesia? Provinsi aja udah Iya. 37 kan. Bayangkan pusingnya pusat itu kan. Kalau mau di apa namanya itu satu persatu dia kan susah juga dia. Tentu dia punya standar. Lengkapi perahu, lengkapi juga punya elektabilitas dengan bukti survei juga mungkin nasional. Itu kan wajar. Dan saya suka seperti gitu. Artinya nanti kalau seandainya ada begitu lagi, saya penuhi itu. Gimana nggak pusing pengurus partai se-Indonesia kan? Karena serentak dan baru pertama kan Ustaz. Iya betul. Jadi tentu ada persyaratan yang harus ini kan nama ini. Dia akhir cerita Ustaz setelah ini bergulir. Akhirnya gimana Ustaz? Akhirnya apa namanya itu ketika kan gini Pak Haji Rafi ini menyerah kan juga terakhir juga kan gitu kan masih berusaha. Ya, kalau masih berusaha tentu kita support juga gitu karena bagaimanapun beliau juga udah kita harapkan jangan ada di PKS ini dua ini tidak boleh kita PKS akan sangat dikenal dengan soliditas itu harus dijaga betul dan doktrin apanya itu gitu nggak mungkin kita ya contoh lah umpamanya saya juga di tahun 2019 kan gitu jadi waktu itu juga persaingannya juga waktu itu boleh katakan fastabiqul khairatnya lah ya kan itu malah 3 di dalam internal ada saya ada Pak Habibie Bahrun ada Pak Yung Sanusi. Nah ketika itu ya diminta untuk mensosialisasikan diri dan karena belum lengkap apa namanya itu untuk maju ya tidak dicari partai untuk maju seperti gitu. Kalau saya udah dapat duluan Demokrat gitu kan. Kemudian udah sampai di ini sama Pak AHY pada waktu itu udah ada dapat SK dari PKS belum juga pada waktu itu. Jadi seperti gitu. Nah, cuman Habibie Bahrun juga dapat pula P3 gitu kan. Jadi diputuskan oleh DPP Habibie Bahrun. Ketika itu saya kalau sudah ditetapkan oleh DPP bagi saya sebagai kader itu nggak ada lagi udah itu bismillah saya malah ketua tim Habibie Bahrun semuanya ya waktu itu beliau kena COVID saya alhamdulillah juga di lapangan dengan kawan gitu nggak ada pokoknya terbelah-belah di PKS ini nggak ada jadi istilahnya solid gitu jadi kalau pokoknya udah diputuskan kalau menjelang itu diminta untuk mensosialisasikan diri untuk mencari pasangan untuk mencari partai itu memang ini kan tapi ketika udah diputuskan maka sudah gitu ya kalau seperti sekarang kemarin juga ada juga ya udahlah udah diinikan apa udah keluar SK dari DPP tapi Ustadz masih bisa nih partai lain masih ada gitu kan nanti ada godaan itu saya bagi saya nggak ada namanya Khairul Umam kalau udah DPP PKS mengeluarkan ini nggak ada lagi udah close seperti gitu nanti kita akan pasti ngikutin apa yang di partai seperti menyambung ini Ustadz kan itu kan udah mulai ini nih mengarah ke sana. Pasca sudah ditetapkan DPP PKS, SK sudah diberikan ke Ibu Kasmarni dan Pak Bagus nih. Ketika itu Pak Ustadz kan tadi kalau sudah perintah partai, apalagi DPP kan satu komando akan menjalankan. Itu gimana Ustadz? Pada saat itu Pak Ustadz terima atau bagaimana tuh? Sedikit aja tuh kalau masalah itu Ustaz. Ya bagi saya kalau sudah keputusan partai ya itu udah enggak ada ini lagi apa namanya itu sudah itu yang harus dijalankan gitu. Nah cuman kan banyak yang bertanya juga loh kenapa waktu penyerahan SK dari DPP untuk Bu Kasmarni kok nggak hadir loh kalau saya hadir waktu itu kayaknya saya bermain-main itu saya ini kan kenapa bermain-main karena saya ini termasuk kandidatnya. Tapi kalau sudah ada SK itu barulah kan bergerak seperti gitu. Kan gitu kan nggak mungkin pula kan kita umpamanya kita yang sudah apa namanya itu kandidat, ini kandidat. Terus ketika penyerahan SK itu ke sini, kita kan soalnya kan berbeda ini gitu. Kan ada teman-teman juga yang dari DPD dari apa yang hadir gitu kan. Jadi maksudnya seperti itu. Tapi ketika sudah memang resmi ya sudah bismillah gitu. Satu ini kita gitu. Nggak ada ceritanya pokoknya kita apa namanya itu melalui partai lain ya. Kalau ada juga kawan-kawan banyak contohnya gitu kan ini maju dari apa namanya itu tidak dikasih rekomendasi partainya
misalnya dia maju dari partai lain seperti gitu kan, nanti kalau udah menang kembali lagi, itu di partai lain, kalau di PKS nggak pernah terjadi itu. Boleh tahu nggak Ustaz, siapa yang menggoda gitu dari internal? Nggak bisa, itu nggak boleh itu. Itu kalau di wartawan off the record aja. Ya, off the record ya. Ustaz. Iya. Ustaz, setelah itu tadi apa? Di sini nih yang menariknya sebenarnya Ustaz. Setelah Ibu Kasmarni sama Pak Bagus terima SK, itu opini di masyarakat kan tercipta Pak Ustaz. Yang pertama, Pak Ustaz tidak menerima SK itu tuh, kenapa jatuh ke beliau. Yang kedua ada isu pengiringan opini ini, katanya kalau memang itu sudah ke Ibu, Pak Ustadz akan matikan mesin. Otomatis loyalisnya Pak Ustadz tidak akan tidak akan memaksimalkan perjuangan untuk pemenangan Ibu. Ini nih sebenarnya Pak Ustadz yang berkembang. Boleh diklarifikasi? Enggak, dia bilang tadi kalau di PKS itu kalau sudah ada suatu keputusan, apalagi keputusan pusat, itu semua kader itu udah ikut itu. Di PKS dari dulu enggak ada tuh yang menentang. Kalau yang menentang itu enggak ada yang selamat lah gitu. Iya, di PKS itu enggak ada itu. Jadi memang di situ. Jadi di PKS ini kaderisasinya berjalan, ya kan. Dan saya bukan orang-orang, terus terang aja minta maaf nih, bukan orang baru di PKS gitu. Kalau di ADRT PKS itu 7 jenjang itu, ya kan, untuk mulai dari mulanya, namanya, kemudian nanti ada mudanya, pratamanya, ada seperti nanti ujungnya paling tinggi itu utama. Saya udah sampai ke tingkat yang paling atas tuh. Nggak mungkin saya diadu domba dengan itu, nggak ada ya. Adu kambing nggak ada. Nggak, insya Allah itu kalau PKS aman itu. Maksudnya masih taat azas tuh Ustaz ya. Siap. Apa yang diperintahkan kita. Iya. Ustaz kan udah nih clear lah ini kan untuk informasi yang nggak bertanggung jawab juga sebenarnya. Langkah Pak Ustadz nih setelah ini sebelum langkah, sejauh ini udah pernah ketemu lagi nggak sama Ibu, sama Pak Bagus, Ibu Kasmarni pasca setelah? Terus terang belum ada, artinya karena dia sebenarnya begini, sebelum ini juga kan hubungan saya dengan Bu Kasmarni ini kan juga kurang ini gara-gara kejadian mosi tidak percaya sebelumnya. Ini tentu setback lagi nih ya. Jadi hubungan itu juga berlanjut jadinya dengan hal ini, padahal bagi saya sendiri no problem gitu kan. Tentu dalam hal itu juga saya juga kurang di persidangan itu juga kurang aktif dan sebagainya, sehingga yang sekarang ini tentu akan susah ya untuk bertemu gitu. Kemudian saya juga tidak bisa langsung ketemu gitu, karena saya sendiri sebenarnya kalau untuk plan A itu berjalan, sebenarnya saya titip pesan juga tuh dengan rekan-rekan itu, termasuk yang melobi lah kalau kita mau jadi wakil, walaupun saya sendiri kan terjadi kerenggangan secara politis ya. Walaupun saya sendiri sangat yakin kalau saya sendiri mengapa saya mengajukan ke Petun dan sebagainya, dan saya merupakan ini saya gitu, hak konstitusi saya, dan saya merasa itu benar, dan yang salah tuh rekan-rekan seperti gitu. Makanya alhamdulillah kan bisa menang. Oleh sebab itu saya bertahan di situ. Sehingga dengan Ibu ya belum pernah ketemu lagi, kecuali ketika beliau mendaftar. Dan saya juga enggak ada permasalahan ya dengan Ibu, dan cuman kadang-kadang ya tadi itu suasananya itu ada yang kadang-kadang terbuat seperti itu gitu. Itu yang ini, jadi juga nggak tahu ya, karena banyak juga orang ketika masih tidak percaya itu kan, saya yakin kalau saya itu tidak ada salah sama sekali bagi saya kan itu. Kemudian kan udahlah ini kan pidana seperti itu. Saya bilang enggak, itu rekan-rekan kita, teman-teman kita juga, nggak mungkin kita masukkan ke penjara dan sebagainya. Tapi mengapa masuk ke Petun itu supaya di dalam sejarah jangan nanti saya tidak punya hak
benak bahwasanya saya ini adalah di pihak yang benar gitu loh. Siap. Jangan sampai nanti ini kalau saya mau artinya apa yang saya buat itu saya benar gitu aja. Jadi tidak mau dalam rangka dendam. Kan ada juga mungkin yang sampai ke mana-mana tuh kalau misalnya mau mempidanakan orang lah, saya tidak sampai ke situ gitu. Tapi kalau untuk perdata, kalau untuk benar salah yang dilakukan siapa itu saya lakukan. Gitu. Berarti itu informasi yang akan mempidanakan itu menyesatkan juga berarti Ustaz ya? Iya, nggak ada itu. Nggak ada gitu Ustaz ya? Nggak ada, terus terang aja. Pidanakan siapa gitu? Ya teman-teman sendiri itu kan di politik nih. Nggak ada tuh istilahnya istilahnya yang abadi-abadi itu nggak ada gitu kan. Jadi kita terus terang aja, bagi saya tentu saja prinsip saya bagaimana politik ini politik bermoral. Gitu aja. Artinya lurus. Seperti gitu kan prinsip saya seperti itu. Ketika maunya ada marwah saya rasanya pada waktu itu kan, ya kalau pandang saya dari dulu saya ungkapkan bahwasanya ketika masih tidak percaya itu bagi saya itu suatu pelecehan betul terhadap diri saya. Makanya saya memperjuangkannya dengan berbagai cara yang legal, termasuk dengan kepetun. Saya tidak mempidanakan, tapi saya perdatakan bahwasanya jangan tercatat di sejarah Khairul Umam itu tidak betul. Seperti gitu. Ustaz, kembali ke itu Pak Ustaz. Setelah semua tidak ada masalah, untuk pemenangan Ibu tentu kan tenaga, pikiran dan seorang Pak Ustadz Khairul Umam sangat dibutuhkan. Ya. Karena juga loyalisnya juga bekerja selama ini sehingga bisa di provinsi bisa duduk kan itu. Itu kan sejarah, itu fakta kan gitu. Iya. Itu ada kendala nggak atau ada kendala untuk Pak Ustadz untuk mulai untuk bagaimana keputusan dari PP ini bisa berjalan sampai ke akar rumput itu, khususnya dari PKS gitu. Ya dia gini, kalau di kita itu pahit manis keputusan di atas itu harus dilaksanakan oleh kader, karena kita juga sebagai kader, pendapatnya itu bagi kita yang sudah dimusyawarahkan di tingkat lebih tinggi, teropongnya mungkin lebih ini untuk kemaslahatan ini kita percaya gitu aja kepada kalau kami dibilang di PKS itu para masyayikh lah tuh, para ini kita gitu, pada senior kita ya di pusat itu. Makanya kita sangat yakin karena itu pasti sudah dipandang secara ini, makanya kita tentu melaksanakan itu. Nah kan dia berjuang untuk menangkan Ibu 2 periode itu nggak ada tawar lagi Ustaz. Ya insya Allah itu kan. Iya. Sampai ada surat berita kan Ustaz, surat terbuka ke Dewan Suruh segala macam. Ya yang begitu itu tuh saya di luar kontrol saya. Itu betul-betul nggak ada kok siapa yang buat dan sebagainya. Termasuk yang seperti baliho yang banyak itu tuh istilahnya keinginan daripada pendukung-pendukung, dan saya ketika ditanya serius maju Ustaz, serius. Kan gitu, karena memang plannya begitu. Karena saya nggak pernah nggak serius, makanya justru keseriusan itu. Karena ketika maunya masalah kalah menang itu tidak masalah bagi saya, karena kalaupun tidak jadi anggota DPR provinsi, tidak jadi bupati juga, masih banyak lah yang mau dibuat insya Allah. Iya, nggak nganggur lah insya Allah. Berarti yang menginisiasi beliau itu memang dari kawan-kawan yang ingin berjuang gitu. Dia begini, saya kalau seandainya memang kita akan melawan incumbent itu saya minta tim dan yang bergerak itu semua ya, baik untuk menyiapkan logistiknya, untuk ini kan, karena saya punya kelemahan di bidang itu. Saya bilang ya pengorbanan saya inilah, kita 5 tahun mungkin menjabat di provinsi sebagai anggota dewan itu kan merupakan suatu pengorbanan juga, dan ya insya Allah banyak juga yang berkomitmen untuk itu. Tapi kan istilahnya banyak variabel-variabelnya yang belum terpenuhi untuk disahkan oleh pusat gitu, karena waktunya singkat, benar terkejar-kejar gitu kan. Tapi serius betul. Iya. Ustaz, ini sebenarnya mengejarnya agak lain nih pertanyaannya. Kapan mulai ini Pak Ustaz running kita untuk bagaimana seluruh yang 10 partai sekarang kemarin terakhir Gerindra kan, 10 partai yang mengusung Ibu, itu akan ada konsolidasi atau bagaimana yang sepanjang ini yang Pak Khairul mau tahu?
Iya, tentu saja ini nanti kan apa nama itu, bisa dikatakan PKS ini masuknya sudah yang ke sekian itu kan, kemudian juga terakhir kemarin Gerindra seperti itu. Tentu kita istilahnya apalagi ada suasana seperti kemarin itu, saya ya ngikut lah seperti gitu, ngikut kapan ininya ikut, insya Allah. Karena bagaimanapun pusat itu harus kita apa namanya itu, PKS itu tidak ada berpecahnya, jangan sampai di tangan Khairul Umam PKS ini ada perpecahan. Ya. Masih banyak kalau di korek-korek lagi, unek-unek masih banyak kayaknya. Nggak apa-apa ini. Jadi Ustadz kan gini, jadi kalau biar nih masyarakat yang nonton biar juga apa, pada intinya Pak Ustadz siap untuk apa ya, bagaimana perjuangan untuk periode selanjutnya akan bersama-sama berjuang, Ustaz ya. Ya intinya seperti itu. Artinya saya mengikuti instruksi partai ya. Seperti gitu. Karena saya adalah kader partai. Selagi itu bukan suatu kemaksiatan, ini itu kita diwajibkan untuk mentaati partai itu, untuk melawan kebijakan partai itu tuh saya tidak ada. Ya, oke. Ada agenda dalam waktu dekat Pak Ustadz bisa ketemu dengan Ibu Kasmarni ataupun Pak Bagus Santoso, atau sudah ada jadwal gitu Pak Ustadz? Saya senang aja artinya kalau nanti ada bisa bertemu ya, kalau nanti nggak ada masalah di kita untuk membangun negeri ini kan perlu kebersamaan, ada masalah iya kan, artinya kalau ada nanti bisa ketemu ya alhamdulillah insyaallah. Jadi pada prinsipnya Pak Ustadz tidak ada masalah ya. Nggak ada, seperti itu nggak ada masalah. Saya terus terang aja 4 tahun sebagai ketua DPRD waktu saya alhamdulillah lancar ya kan, dukung semua program-program baik yang ada di pemerintahan. Nggak pernah saya itu untuk menentang yang baik-baik itu nggak ada, bukan asal oposisi nggak. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau untuk masyarakat Bengkalis apapun yang terbaik kita akan lakukan. Insya Allah. Ustaz, sebelum kita akhiri obrolan, ya sebenarnya banyak nih, mungkin episode selanjutnya bisa ketemu lagi Ustaz dengan suasana yang berbeda kan. Sebelum kita Ustaz tutup bincang-bincang santai kita ini, apa nih closing statement dari Ustaz Khairul Umam untuk pemerintah yang ini, untuk yang 2 periode, bahkan untuk masyarakat? Silakan Pak Ustaz. Iya, kita berharap nanti ya kita kan belum pasti juga ini 27 Agustus pendaftaran ya kan. Nah, apakah ada kandidat lain? Kalau seperti Khairul Umam kan sudah tutup buku tadi ya kan. perintah partai. Tapi kalau untuk yang lain ya kita nggak tahu, tapi kita tentu di partai kita seperti itu. Kemudian selanjutnya tentu saja ya kita meminta kepada seluruh kader ya mengikuti satu komando dalam partai kita. Terus kemenangan Ibu ya Pak Ustaz. Iya, siap. Pak Ustaz Khairul Umam, terima kasih banyak mau bincang, mau berbagi informasi. Yang paling penting mengklarifikasi opini ataupun hal-hal yang dibuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan tadi seperti Bang tanya tadi Pak Ustaz, Pak Ustaz akan mematikan mesin partai, loyalisnya Pak Ustaz tidak akan mendukung penuh keputusan dari pusat itu. Alhamdulillah kan sudah terbantahkan dengan statementnya Pak Ustaz. Apapun ceritanya, apabila DPP PKS sudah memerintahkan, semua harus ikut dengan keputusan itu. Terima kasih banyak dengan waktunya Pak Ustaz. Sehat selalu, sukses. Makasih. Masih panjang mungkin atau mimpinya Pak Ustadz masih banyak. Ya Insya Allah berjuang nanti Insya Allah di provinsi. Di provinsi. Ya Insya Allah. Jadi 35.000 suara yang memilih itu harus kita layani juga sebagai legislator Insya Allah. Kalau sudah di provinsi jangan lupa yang kita di kecamatan. Nggak. Aman. Pak Ustadz terima kasih banyak. Semoga informasi yang kita berikan bisa jadi
jernih diterima masyarakat. Kita bukan untuk mencari lawan, kita tidak mau mungkin bermasalah sama orang-orang. Bagaimana peran masing-masing bisa berjalan aja gitu Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Oke, sahabat Republik Literasi, mungkin terkesan singkat obrolan dengan Pak Ustadz, ada mungkin 30 menitan lebih durasinya kalau saya nggak salah. Tapi banyak nih makna atau kandungan yang bisa kita lihat, kita dengar, bahwa jangan sembarang menciptakan opini, jangan sembarang menciptakan hal-hal yang tidak sebenarnya. Padahal tidak ada masalah sebenarnya di antara pribadi-pribadi. Mungkin secara politis itu lain hal, karena itulah antara politisi satu dengan politisi yang selanjutnya biasa ada hal-hal yang seperti itu. Semoga semuanya aman-aman aja. Tujuannya bagaimana Kabupaten Bengkalis ini bisa makin maju gitu, makin bisa bersinar lagi, bagaimana bisa seluruh lapisan masyarakat bisa diperhatikan oleh Ibu Bupati ataupun Wakil Bupati. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.